Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam channel Erdianto Effendi berkaitan dengan hukum di tengah-tengah masyarakat. Satu hal yang hari ini akan kita jadikan topik pembahasan adalah berkaitan dengan masalah pemalsuan. Nah, pemalsuan ini adalah perbuatan atau tindak pidana yang cukup populer di tengah masyarakat. Sebagian besar laporan polisi yang masuk ke kantor-kantor polisi di seluruh Indonesia itu pada umumnya bicara tentang laporan tentang pemalsuan. Nah, sementara di tengah masyarakat, pemalsuan itu sendiri tidak terlalu banyak juga pemahaman yang utuh tentang apa yang disebut dengan pemalsuan. Sehingga banyak orang kemudian tidak berani melapor dan tidak berani untuk meneruskan suatu proses, walaupun sebenarnya mereka sudah menjadi korban pemalsuan. Nah, pertama, pemalsuan itu ada beberapa macam di dalam KUHP. Ada pemalsuan mata uang, ada pemalsuan materai, dan ada pemalsuan surat. Yang akan kita bahas dalam diskusi ini adalah pemalsuan surat. Nah, apa yang dimaksud dengan surat di dalam KUHP di sini adalah surat adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, yang dapat menerangkan suatu keadaan. Maka karena pengertian surat ini adalah meliputi sesuatu yang dapat menerangkan keadaan, maka saya berpendapat, sebagaimana saya tulis dalam buku saya Delik-Delik Populer di Tengah Masyarakat, bahwa surat cinta sekalipun dapat dianggap sebagai surat yang dimaksud di dalam pasal 263 ini. Nah, kenapa? Karena surat cinta itu menggambarkan sesuatu keadaan seseorang mencintai orang lain. Nah, yang apabila itu ditiadakan, maka itu akan menimbulkan keadaan hukum yang berbeda. Lalu kapan kemudian pemalsuan itu dianggap telah terjadi? Maka pemalsuan terhadap surat itu adalah surat sebagaimana tadi yang saya sebutkan adalah ada dua macam pemalsuan. Nah, pertama itu yang disebut dengan membuat surat palsu, yang kedua disebut dengan memalsu surat. Membuat surat palsu itu lazim dikenal sebagai istilah pemalsuan intelektual. Sedangkan memalsu surat itu lazim disebut dengan istilah pemalsuan material. Nah, apa yang dimaksud dengan pemalsuan intelektual? Pemalsuan intelektual itu adalah orang yang membuatnya benar, tetapi isi dari apa yang dibuat itu adalah tidak benar. Misalnya, ada surat yang menerangkan dibuat oleh rektor suatu universitas, misalnya rektor Universitas Indonesia misalnya, menerangkan bahwa benar yang menandatangani adalah rektor Universitas Indonesia yang sedang menjabat pada saat itu. Tetapi misalnya di dalam surat dinyatakan bahwa Erdianto adalah dosen Fakultas Hukum UI, sementara Erdianto ini adalah dosen Fakultas Hukum UNRI. Nah, maka surat yang dikeluarkan semacam itu adalah surat palsu. Itu yang disebut dengan kategori membuat surat palsu. Itu misalnya ya. Nah, sementara yang disebut dengan memalsu surat atau pemalsuan material itu adalah suratnya sudah ada, tetapi kemudian surat itu dirubah. Apakah dengan cara memfotokopi, dengan cara men-scan, dengan cara merubah, dengan cara men-type-X. Nah, itu yang disebut dengan pemalsuan material. Nah, termasuk di dalam pemalsuan material itu adalah memalsukan tanda tangan. Nah, bagaimana memalsukan tanda tangan? Ada beberapa bentuk pemalsuan tanda tangan. Pertama, menirukan tanda tangan orang. Yang kedua, menandatangani di atas nama orang lain. Atau membuat nama sendiri, sementara kita tidak punya kewenangan untuk menandatangani itu. Termasuk juga di dalam pemalsuan material ini adalah menempel foto yang bukan foto kita. Nah, kemudian selain dua unsur tersebut, untuk disebut sebagai sebuah pemalsuan yang sempurna, menurut pasal 263 adalah bahwa pemalsuan tadi, baik pemalsuan material maupun pemalsuan intelektual, itu apabila digunakan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, itu unsur yang terpenting berikutnya. Nah, artinya perbuatan memalsu atau membuat surat palsu itu harus menimbulkan keadaan hukum yang berbeda. Kalau tidak menimbulkan keadaan hukum yang berbeda, maka itu pasti tidak akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, misalnya ada nama saya misalnya Erdianto di dalam ijazah saya. Lalu kemudian saya tambah nama saya menjadi Muhammad Erdianto. Saya sendiri yang menambah. Itu adalah surat palsu jadinya. Ijazah saya menjadi ijazah palsu.
tetapi dia belum masuk sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263, karena nama Erdianto itu adalah nama saya juga. Ahmad Erdianto, Muhammad Erdianto itu orang yang sama. Kecuali kalau misalnya di ijazah itu saya robah namanya menjadi Saidil Adri misalnya. Ketika namanya dirubah menjadi Saidil Adri atau Muhammad Ridwan, maka itu, dan ada orang lain yang bernama Muhammad Ridwan dan Saidil Adri, maka itu berubah keadaan hukumnya. Ketika berubah keadaan hukumnya, maka unsur pemalsuannya menjadi sempurna sebagaimana dimaksud di dalam pasal 263 KUHP. Kemudian unsur yang berikutnya adalah apabila dipergunakan akan menimbulkan kerugian. Apakah kerugian itu harus timbul? Tidak. Tidak harus dibuktikan kerugiannya itu harus ditimbul sebagaimana dalam tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Cukup apabila diperkirakan dapat menimbulkan kerugian, maka unsur dari tindak pidana pemalsuan sudah dapat dibuktikan. Nah, itu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1. Lalu kemudian ada pasal 263 ayat 2, yaitu mempergunakan surat palsu. Nah, bagaimana mempergunakan surat palsu? Mempergunakan itu menurut para ahli hukum pidana disebut mempergunakan adalah dengan memperlihatkan saja, itu sudah dapat dianggap sebagai mempergunakan surat palsu. Nah, bagaimana kemudian pasal 263 ayat 2 itu harus dibuktikan? Ya, harus dibuktikan, tidak harus dibuktikan dulu bahwa surat itu palsu. Cukup apabila terbukti menurut kaedah KUHP pasal 184 dalam proses penyidikan saja misalnya sudah dapat dibuktikan bahwa ada dua alat bukti yang minimal, kemudian dapat dibuktikan bahwa benar surat itu tidak benar, bahwa surat itu palsu, maka orang yang menggunakan setelah dia diberitahu, sudah ada orang yang memberitahu bahwa surat itu adalah surat palsu, maka ketika dia tetap menggunakan, maka dia tetap dapat dipersangkakan memenuhi kualifikasi pasal 263 ayat 2 menggunakan surat palsu. Nah, kembali ke ayat 1 tadi, bagaimana membuktikan palsu atau tidak palsunya surat? Nah, ini dua hal yang berbeda. Dalam pemalsuan material, apabila yang dipalsukan itu adalah tanda tangan, memang diperlukan uji forensik. Apakah tanda tangan itu identik atau non-identik? Nah, ini yang banyak terjadi kekeliruan pemahaman di tengah masyarakat. Seakan-akan asal pemalsuan itu harus ada uji forensik, padahal tidak. Tidak selalu harus ada uji forensik. Kalau pemalsuan material benar, harus ada uji forensik. Tapi kalau pemalsuan intelektual, membuktikannya tidak dengan uji forensik, tetapi cukup dengan pembuktian apakah ada kecocokan antara apa yang diterangkan di dalam surat dengan kenyataannya. Kalau di dalam surat misalnya dinyatakan bahwa di sini adalah tanah milik Erdianto, tetapi kenyataannya setelah dicek di lapangan tanah ini adalah milik Saidil Adri, maka surat ini adalah surat tanah palsu. Nah, cukup pembuktiannya seperti itu. Lalu kemudian ada pasal berikutnya di dalam masih pemalsuan surat, ada pasal 266. Nah, 266 itu adalah memasukkan keterangan palsu di dalam akte otentik. Nah, jadi yang di dalam pasal 266 ini yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidananya adalah orang yang memberikan keterangan, yang memasukkan keterangan, lalu kemudian keterangan itu dimasukkan dalam akte otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu kira-kira di dalam pasal 263 khususnya pemalsuan surat yang mungkin perlu diketahui oleh banyak orang. Apabila Anda memiliki surat, kemudian surat Anda dipalsukan atau hak Anda dipalsukan orang, apa yang menjadi hak Anda kemudian dibuat orang secara salah, maka Anda berhak untuk melapor. Laporkan, dan untuk melapor dalam perkara tindak pidana tidak harus orang yang dirugikan. Karena apa? Karena dalam tindak pidana bukan semua tindak pidana itu adalah delik aduan. Yang wajib orang yang mengalami kerugian itu untuk membuat laporan dalam delik adalah kalau itu delik aduan. Kalau dia bukan delik aduan, maka setiap orang boleh melapor. Setiap orang yang melihat, mendengar, dan mengalami tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk melapor. Demikian yang dapat kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.